Halo, selamat pagi sahabat semua. Selamat datang di acara kami di Instagram Live Ikebana International Chapter 224 Jakarta, Indonesia. Sambil menunggu rekan-rekan kita bergabung di Instagram Live ini, sedikit memperkenalkan kami dari Ikebana International Chapter 224 Jakarta merupakan sekumpulan organisasi dari beberapa orang penggemar Ikebana dari berbagai sekolah ataupun aliran yang berbeda. Pagi ini kita akan menyaksikan Instagram Live demonstrasi bersama dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2021. Perkenalkan, nama saya sendiri adalah Andi Jati Utomo, tapi yang di sebelah saya ini adalah host kita. Kami berdua adalah host hari ini, dan host kita yang tinggi ini namanya adalah Saudara Triana. Triana ini adalah salah seorang guru dari aliran Ikebana Shofu Kadokai. Silakan Triana. Oke, selamat pagi semuanya penggemar bunga dan Ikebana di seluruh Indonesia. Mungkin ada sebagian juga dari beberapa negara tetangga. Selamat pagi, selamat datang. Ya, kita kembali lagi dengan IG Live dari Ikebana International Jakarta Chapter 224. Kali ini dalam rangka New Year and Christmas, kita kolaborasi ada beberapa 7 perangkai dari Ikebana International Chapter 224 akan sama-sama berbagi dan sharing rangkaian-rangkaian kami. Ya, sebentar lagi kita akan mulai sembari menunggu beberapa rekan-rekan yang akan menyaksikan live ini. Oke, sedikit kita ngobrol sambil menunggu rekan-rekan kita untuk bergabung. Ya, hari ini rasanya kita berdua paling ganteng nih ya. Ada rekan-rekan kita yang lain di sini, totalnya ada 7 orang, termasuk kami berdua. Kebanyakan adalah para wanita-wanita hebat di belakang saya. Oke, nah hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, nantinya kita akan saksikan bersama demonstrasi dari berbagai aliran Ikebana yang tergabung dengan kami di Ikebana International Chapter 224 Jakarta. Oke, untuk acara yang pertama ini kita akan panggil terlebih dahulu sedikit sambutan dalam acara kita kali ini, demo merangkai bunga Ikebana When Red Meet White in Christmas. Kita tanpa berpanjang lebar akan mengundang ketua chapter kita, yaitu Ibu Frida, untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai pembukaan di pagi hari ini. Kepada Bu Frida, kami persilahkan. Silakan Bu Frida. Selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Saya adalah Frida, ketua chapter II chapter 224 Jakarta. Hari ini saya bersama rekan-rekan kami untuk demo bersama dengan tema When Red Meet White in Christmas. Selamat menyaksikan. Thank you. Terima kasih. Sudah, mundur ya? Oke, ya. Sebentar lagi kita akan mulai. Mungkin teman-teman yang lain sudah mulai bergabung. Ya. Mungkin kita akan prosedurnya kali ini karena kita rame-rame, mungkin kita akan satu persatu kita akan kunjungi perangkai-perangkai kita, kembali kita tanya-tanya, baru nanti kita keliling kembali kamera kedua untuk lihat hasil yang telah mereka kerjakan. Oke, pertama kita akan langsung menuju ke perangkai kita pertama, yaitu salah satu host kita yang ganteng yang tadi sudah nongol duluan, Andi Utomo. Nah, ini adalah dari aliran Ikenobo. Jadi saudara Andi akan mewakili dari aliran Ikenobo. Silakan Pak Andi, mungkin kalau ada sedikit komentar atau penjelasan. Ya. Selamat pagi sahabat bunga. Saya di sini akan memulai demonstrasi saya. Saya sendiri Andi dari aliran Ikebana Ikenobo Indonesia. Oke. Nah, karena temanya hari ini adalah When Red Meet White in Christmas, jadi kami semua mengambil tema itu sebagai ide dasar dari rangkaian kami. Hari ini saya akan merangkaikan apa yang di Ikebana Ikenobo disebut dengan Jiuka atau freestyle. Dalam freestyle memang tidak ada aturan khusus, tidak ada aturan yang mengikat. Tapi bagaimanapun juga namanya freestyle tetap adalah rangkaian Ikebana. Jadi sebenarnya ada feeling of life yang harus ditampilkan di sana. Oke. Saya mengambil ide dasar adalah dari rangkaian WIT. Ini kalau di Indonesia kita bilangnya krans. Biasanya dipakai untuk krans Natal atau krans Advent. Dan ini sebenarnya adalah tempat dari sebuah floral foam. Ya, ukurannya berbagai macam.
Di Ikebana Ikenobo juga kita itu mempunyai sesuatu rangka besi seperti ini yang biasa dipakai untuk hanging arrangement. Tapi kali ini saya tidak menggunakannya untuk hanging arrangement, tapi saya akan menggunakannya untuk diletakkan di atas meja. Nah, ide dasarnya adalah dari bentuk grid atau crunch itu sendiri. Kita lihat bersama, kalau saya tempatkan seperti ini, bagus-bagus aja. Tapi tidak cukup 3 dimensional. Sedangkan salah satu pembeda rangkaian Ikebana dengan rangkaian gaya lainnya adalah rangkaian Ikebana mempunyai depth atau kedalaman yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya tidak meletakkannya begini. Saya lagi iseng, cari susah sendiri. Ingin meletakkannya dalam posisi seperti ini. Sehingga ada kesan 3 dimensional yang bagus. Oke, gampang caranya. Lingkaran ini saya belit menggunakan tisu toilet. Nah, buat rekan-rekan semua, jangan salah, siapa bilang Ikebana itu mahal. Tisu toilet pun jadi. Oke. Jangan tanya ya, berapa banyak tisu toilet yang dipakai. Banyak. Oke. Gampangannya, tisu toilet ini kita belit seperti itu. Nah, lumayan juga perlu aturan ya, asal muter aja. Iya, asal muter aja. Tapi ya rapi juga ya. Kalau nggak rapi tentunya jadi belepotan bentuknya. Ini bentuknya kayak donat. Nah, setelah itu semua kita belit, barulah kita berikan benang wol di atasnya. Pastinya semua tahu ya benang wol. Benang wol ini ada 3 warna yang saya pakai. Merah terang, merah lebih terang, dan merah gelap. Gunanya agar ada gradasi warna. Satu warna memang betul red, tapi rednya ada terangnya, ada gelapnya. Oke? Itu adalah session pertama dari saya. Rangkaiannya di sini setengah jadi. Nanti kita akan kembali lagi menyaksikan rangkaian jadinya seperti apa. Oke? Enjoy the show. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan pindah ke rangkaian kedua, yaitu dari ini ya, dari Ibu Ratna, yaitu perwakilan dari Misoryu Indonesia. Ya, mungkin Selamat pagi. silakan Ibu Ratna. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mau merangkai Sinka Style karena temanya hari ini adalah Christmas. Maka oleh sebab itu saya memakai bahan dari ranting pinus sebagai bahan utama. Itu benar-benar pohon Natal, Bu. Ya. Berasa banget ya suasana Iya. Natalnya di sini. Iya. Bunganya saya memakai gloriosa dan daunnya saya memakai daun kroton. Nah, ini rangkaian ini saya sudah merangkai dalam setengah jadi. Saya akan melanjutkan rangkaian ini. Iya. Bu Ratna, bolehkah sedikit bertanya? Ini daun cemarannya dapat import atau dapat dari kebun nih? Sepertinya saya jarang melihat cemara tipe ini. Ini impor. Import ya, luar biasa. Menarik sekali. Itulah makanya saya curiga kayaknya di Indonesia kita jarang ya melihat cemara yang modelnya seperti ini. Ini pasti tumbuhnya di negara-negara yang 4 musim yang pasti saljunya dingin. Oke, ya. Terima kasih atas penjelasan singkatnya. Sedikit diulang tadi rangkaian tipenya apa? Sinka Style. Oke, Sinka Style salah satu tipe rangkaian dari aliran Misoryu ya. Yes. Oke. Ya, nanti kita saksikan Bu Ratna bekerja dan nanti kita akan kembali lagi. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, ya sekarang kita pindah ke rangkaian ketiga. Ini oleh Ibu Heni mewakili dari aliran Ikenobo. Nah, silakan Bu Heni. Selamat pagi. Hari ini saya akan coba untuk merangkai freestyle dengan tema Natal juga, dan saya memakainya lebih dominan dengan warna-warna merah. Mudah-mudahan akan menarik dan bisa dicontohkan dengan baik, dan juga bisa teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah untuk Natal ini. Saya memakai bahan sali sebagai ranting pertamanya. Nanti saya akan menambahkan ini namanya disebutnya ilex. Saya kira saya akan melanjutkan nanti sampai ketemu lagi di sesi kedua setelah saya menyelesaikan semuanya. Oke, terima kasih Bu Heni. Oke. Ya, oke. Sekarang kita gantian menginterview host kita yang tinggi dan cetar ini. Oke,
Halo semua. Oke, ya. Ini emang sudah lama sekali tidak turun gunung. Ya, kita turun gunung lagi sekarang. Nah, ini sama ya, karena tema kita kali ini adalah merah ketemu putih. Ya, makanya saya combine juga, yaitu kita bilang dengan temanya itu East ketemu sama West. Jadi nanti Natal di East atau di Asia. Di dalam sini mungkin kita bisa lihat adalah representatifnya daripada Jepang, dan juga ini nanti adalah untuk West atau Westernnya dari baratnya itu dari ya, Amerika, somewhere around there. Ya, oke. Nanti kita akan lanjut kembali, dan mungkin kita bisa lihat dari sini ya, ada kesan Japanese-nya sama itu memang sengaja saya bedakan. Oke, ya, yes. thank you. Tunggu dulu Pak Triana. Ya, ini kamera boleh di-shoot mendekat sedikit. Ada yang menarik di kamera. Kalau saya perhatikan di sini fasnya ada gambar menara seperti menara Jepang. Kelihatan ya? Oke, dan ini tamannya taman Jepang sekali. Ada pasirnya di situ, ada lumutnya, ada batuannya juga. Berasa banget. Yuk, kita geser ke sebelah. Menara yang sebelahnya ini, kalau saya merasa, kalau saya nggak salah, kayaknya itu Seattle Tower. Kayaknya, nggak yakin juga. Betul ya, Seattle Tower ya kayaknya ya. Nah, tuh kelihatan di sana, kelihatan banget. Ini konsepnya adalah East meet West. Jadi yang di sana di Jepang dan di sini dari negara yang Western. Natalnya berasa banget, dan saya berasa ini kayaknya kalau dibuat skating di sini pas ya. Pastinya cermin ini kayaknya seakan-akan es yang mengeras begitu. Jadi kesan winternya dapat sekali. Bola-bola Natal, bintang di sana, wow. Oke. Nanti kita akan saksikan Pak Triana untuk menyelesaikan rangkaiannya. Enjoy everyone. Oke, nah sekarang kita pindah lagi ke satu aliran lagi. Nah ini adalah Ibu Iwin Enda. Nah ini salah satu perwakilan daripada aliran Sogetsu Indonesia. Silakan Bu Iwin. Oh, ada merah putih saya lihat itu di sana. Hah? Sahabat-sahabat bunga dan saya cintai. Saya merangkai ini menggunakan Mitsubishi. Itu adalah seperti kawat ini untuk kerajinan tradisional Jepang. Oke, itu sangat-sangat Japanese itu ya. Jadi saya ambil tema ini merah dan putih. Saya menggunakan kontainer khas Sogetsu, dan ini batang teardrop. Pohonnya sudah puluhan tahun, ya seperti ini dari unitnya, dan daun pinus, ada poinsettia, dan saya gunakan poinsettia melambangkan warna merah, putihnya saya memakai color ini. Ya, boleh di-shoot sedikit. Nah, inilah mungkin vas ini menurut keterangan tadi Bu Iin Enda, ini adalah salah satu ciri khas dari vas yang namanya aliran Sogetsu. Ada 2 lubang. Oh banyak, ada 3 lubang. Banyak ternyata. lubangnya ya. Banyak lubangnya Sekali. ternyata. 3 Oke. lubang. Bisa tidur begini, bisa berdiri nanti sesuai penggunaannya. Dan hebatnya Ikebana, kita itu bisa menggunakan segala macam bahan. Seperti ini, batang pohon seperti ini adalah yang paling very authentic Jepang. Kalau di Jepang itu kita sebagai perangkai punya izin khusus, dalam arti kita bisa minta izin, misalnya kita mau potong pohon cemara yang ada di hutan untuk rangkai Ikebana untuk demo, boleh, tapi sesuai dengan izin dan juga sertifikat. Nggak bisa sembarangan. Kalau kayak di sini mungkin masih bisa Spanyol kita bilang ya. Nah, jurukannya tuh, ya, Apa tuh dengerin Spanyol? tuh Ya? host kita yang satu ini, Ya. jangan Spanyol Jangan ya. Spanyol ya, separuh Spanyol. nyolong. Itu Tapi separuh ini nyolong. adalah saya yakin ini punya Ibu Enda, karena Ibu Enda kebunnya gede. Oke. Jadi, Dengarkan ya pemirsa, Tinggal jangan cari, tolong mau ke cari Bu Enda. bunga apa aja ke kebun Bu Enda, silakan. Ya. Oke, silakan Bu Enda. Terima kasih. Oke, rekan-rekan semuanya, kita masih punya banyak waktu. Jadi buat mereka yang belum tahu, Ikebana sendiri itu ada sekolah ataupun aliran yang berbeda-beda. Dan salah satu tujuan utama dari Ikebana Internasional, kami di sini adalah chapter 224 Jakarta. Bayangkan, chapternya aja nomornya 224. Berarti banyak sekali chapter yang ada di dunia ya.
Itu adalah kita saling berbagi, saling sharing, saling melihat bahwa aliran yang lain mempunyai metode mekanikal atau keunikan yang berbeda-beda yang membuat semakin kaya rangkaian Ikebana itu sendiri. Tadi kita baru saja melihat dari Ibu Iin Endah Gunawan bahwa wadahnya, ternyata saya juga baru lihat, wadahnya itu bolong-bolongnya banyak gitu ya. Nah, kita sekarang akan beralih kepada ibu yang satu ini. Ibu satu ini adalah Ibu Sandra. Oke. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sandra Iskandar Taslim. Saya dari Ikebana aliran Ikenobo. Saya pagi ini akan mencoba membuat gua di mana Yesus waktu itu lahir. Ini saya membuat dari plywood yang saya buat selapis demi selapis. Ini maunya, dan ini nanti terdiri dari berbagai macam ukuran dari besar ke kecil. Nanti kita susun sedemikian rupa bagaimana nanti bisa membentuk seperti gua ini, tidak flat. Setiap ukuran ini bisa kita pakai, yang besar misalnya 2 atau 3 atau 5 tergantung kedalaman yang kita mau. Ini adalah gua yang dari plywood seperti ini, selapis demi selapis saya buat. Oke. Kemudian ini karena suasana Christmas, saya mencoba membuat ininya juga. Ini semua strukturnya, ini pohon Natalnya dari board, karton board yang saya cat. Kemudian ini tanahnya juga saya buat dari semen putih. Jadi ini udah bener-bener winter Ya. di dalam gua. Tapi dia juga ada future-nya juga, nanti dia suatu saat bisa tumbuh di pohon Pittosporum ini, di ranting yang saya lilitkan Diplodocus. Kemudian nanti ada lumut-lumut juga saya taruh sebagai kesannya. Ini mungkin goa yang sedikit ada gardennya gitu. Ini aliran Jinka. Jadi teman-teman, kalau dari tadi kita perhatiin ya, kita udah filmin hampir semua rangkaian yang kita akan demokan hari ini. Rata-rata ini kita lihat Ibu Sandra punya ini adalah semua baru bagian belakangnya. Ya, jadi bagian belakangnya aja sudah wow. Apalagi nanti kita saksikan, kita lihat apabila rangkaian itu sudah jadi dan kita balik untuk menghadap ke teman-teman semua. Ya, jadi ini baru belakangnya doang. Ini saya membuat pot plant yang saya buat kokedama. Kokedama. Ini kokedama, jadi nanti tinggal diletakkan, yang dililit dengan memakai lumut seperti untuk media anggrek. Ya, kokedama ini salah satu tradisi unik Jepang juga yang di hampir semua rumah punya. Pakai lumut dia. Baik. Oke, ya, ini ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa chat dari pemirsa di sini yang berkomentar tentang rangkaian Ibu Sandra. Wah, ini memang betul nih, rangkaiannya Bu Sandra ini hardware sekali ya. Jadi kayaknya ini mungkin Bu Sandra profesinya tukang ini, jangan-jangan. Karena ada plywood di sini, ada semen putih, ada lumut, ada pokoknya serba pertukangan semua. Bu Sandra, ada pertanyaan dari Ibu Kiki dan Ibu Vivi tadi yang menanyakan. Ini bagaimana cara memberdirikan plywoodnya ke alasnya tersebut? Ya. Apakah dengan cara dipaku? Nah, Bu Sandra, kita minta menjelaskan. Tidak, saya tidak menggunakan paku, hanya kotak bawahnya, basicnya. Tapi di permukaannya seperti kita pasang parket. Jadi antara parket yang satu dengan yang lain, ini saya menjepit lapisan ini, dijepit satu persatu. Itu lebih presisi karena jadi siapapun akan membuat ini, dia tergantung dari lebar dan jarak berapa besar kita mau kedalamannya. Yes, keren Bu Sandra tuh komentarnya. Terima kasih. Iya, oke. Nah, ini baru bagian belakangnya, nanti kita saksikan bersama bagian depannya. Oke, nah sekarang sebagai pendemonstrasi yang terakhir yang akan kita perkenalkan hari ini, pastinya kita akan menuju ke Ibu Ketua kita. Hore, ya, ini adalah Bu Frida. Silakan Bu Frida. Ya, sesuai dengan tema juga, saya juga warnanya adalah merah dan putih ya. When red meet white.
karena ini temanya winter, musim dingin, jadi saya menggunakan, kebetulan saya dapat branches ini dari pohon eucalyptus. Ya. Lantas di dekat rumah saya yang satu lagi kebetulan ada ini. Itu rambutan Ini bukan rambutan jenis yang kayak gitu kan. Kalau dalam bahasa Latin Cassiope. Kalau asalnya dari Amerika Selatan dan Meksiko, ya, tapi sudah ada di Indonesia. Jadi ya, saya menggunakan ini sebagai warna, ya, sebagai subjek juga. Nah, rangkaian saya ini adalah Sinca. Sinca di dalam Missouri adalah lebih maju lagi setelah Moribana, ya. next level ya. Ya, jadi Moribana lebih tua, lebih istilahnya lebih klasik, dan ini lebih modern. Tidak terlalu banyak diikat lagi dengan teori-teori yang ada di Moribana, ya, lebih bebas sedikit, tapi tetap tidak menghilangkan pakem-pakemnya kita Indonesia. Ya, Indonesia ini sudah cukup tua. Kalau namanya Sinca itu kalau dalam bahasa Jepang, Sin-nya arti benar baru berarti ya. Ya, Jadi emang baru. new steps gitu ya. Ya, Oke. new step from Moribana. Ya. Jadi kita Misho pusatnya di Osaka, dipimpin oleh Mr. Keiho Ihara. Ya. Jadi kita di II ini foundernya mungkin kita mesti sebut sedikit ya biar tahu foundernya yang berjasa ini, yaitu dia kepingin semua ikebana bisa bersahabat dan dia sebutnya friendship through flowers, ya. Dia adalah Mrs. Ellen Gordon Allen, ya. Ya, begitu saja. Saya akan coba selesaikan rangkaian saya ini. Iya, oke. Pertanyaan? Ya, rekan-rekan semua, kameramen silahkan mendekat sedikit. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih detail. Kita pasti ingin mengintip rangkaian Ibu Ketua kita ini. Di bagian bawah ini wadahnya ini akrilik bening ya. Ya. Sehingga kalau akrilik bening Anda tuang dengan air, maka terlihat bahwa ada efek air dan memberikan kesan dingin di situ. Ya. Terus ini menggunakan kensan. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kensan itu adalah paku bunga. Kita dapat lihat di sini. Ya, ada kensan di situ. Ini ngumpet. Ini bagian belakang rangkaian ya, teman-teman semuanya ya. Ini bukan bagian depannya, bagian belakangnya. Dan di sini ada bola-bola Natal yang saya bilangnya bubble bulb ya, seperti itu, mengkilat, dan kita akan melihat efeknya itu winter sekali. Efeknya itu dingin sekali seperti itu. Nah, dia terapung aja. Maaf saya sentuh sedikit. Iya, dia bergoyang seperti itu ya. Nah, Jadi frosty. yes, jadi frosty. Nah, ini menarik sekali karena berarti rangkaian itu juga memang seiring dengan waktu dia akan ngambang, terapung dan bergerak seperti itu. Ya. Di dalam ikebana ini kita berusahakan merangkainya dengan ada kesan gerak. Ada 3 dimensi, ada kesan gerak. Jadi jangan stay gitu. Ya. Apalagi di dalam Misho kita lebih nature, larinya ke tema lebih nature. Iya. Penjelasan yang luar biasa sekali. Silahkan Bu Frida. Untuk kensan yang hitam-hitam itu di dalam itu nanti saya akan tutup dengan kapas saya yang ibaratnya salju. Oke. Bisa lihat dari ranting saya juga ada Ya. salju. Ya, rantingnya itu ada sedikit saljunya, itu di spray dengan frosty ya. Ya, dapat ditunjukkan mungkin Bu Frida? Ya, bliss snow. Ya, jadi itu semprotan khusus yang akan menyebabkan efek salju seperti itu. Dan ini beberapa rantingnya disemprot seperti itu sehingga seperti seakan-akan turun salju. Iya. Tadi kalau kensan terlihat dari kamera itu karena yang kita shoot adalah bagian belakang rangkaiannya. Dari bagian depannya pastinya kensannya tersembunyi dengan baik. Oke, ya. Nah, kalau gitu kita masih punya waktu panjang sekali. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk kirim pertanyaan di chat, dan beberapa dari pertanyaannya akan kami jawab bersama di sini. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin tidak semua rangkaian semua pertanyaan dapat kita jawab satu persatu. Oke? Nah, kita masih akan lanjut. Kita akan kembali lagi kepada pendemo-pendemo kita yang tadi sudah kita perkenalkan. Kita lihat progres mereka satu persatunya. Oke, ya. Silakan dipandu Pak Triana. Oke, sebenarnya di antara aliran yang ada di sini sebenarnya masih ada beberapa aliran lagi dan beberapa perwakilan, yaitu aliran Koryu dan Ichio, dikarenakan sesuatu hal yang mereka tidak bisa tampil. Jadi mungkin semuanya akan kita tampilkan nanti ke dalam IG kita berupa hasil rangkaian mereka. Oh, ini ada satu ternyata. Iya. Oke. Ini
salah satu juga ya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya mohon maaf kalau ada satu pendemo yang namanya sudah tampil di brosur kita, namun berhalangan hadir hari ini, yaitu Bapak Rudi dari aliran Misoryu. Namun Bapak Rudi masih tetap semangat walaupun tidak dapat hadir bersama kita di pagi hari ini, mengirimkan sebuah rangkaian dari aliran Misoryu, dan rangkaian dapat kita saksikan bersama di sini. Di sini sedikit saya jelaskan, rangkaiannya ini menggunakan wadah yang terbuat dari sepertinya ini seperti ember tapi seperti timba gitu ya, tapi terbuat dari kayu, dan ini ada bunga-bunga tropical. Di sini kelihatan bunganya ini adalah sejenis kecombrang dan sejenis juga bunga alpinia kalau saya nggak salah, dipadukan dengan ranting dan juga dipadukan dengan daun cemara. Ya, ini keren sekali. Dan untuk menambah kesan Christmasnya, pastinya ada bola-bola Natal yang ditaruh di bagian depan rangkaian. Kalau dilihat ya, buah ini, nah saya kurang tahu nih, apa nih nama buahnya? Mungkin ada yang tahu kah? Ya, buah ara katanya. Oh iya, dari Ibu Ratna, terima kasih. Ini sepertinya buah ara. Dan somehow ya, rangkaian ini matching sekali antara buah aranya dengan bola-bola Natalnya. Itu bentuknya serupa. Ya, silakan ditambahkan Bu. Ini buah ara. Ini Buah ara. buah matangnya ini. Ibarat. Oh, Ibaratnya ibaratnya seperti itu. Ibaratnya setelah matang jadi seperti itu, Iya. setelah dia tumbuh. Oke. Luar Konsepnya biasa luar sekali. biasa. Nah, Rekan-rekan semuanya, kita dapat melihat di beberapa aliran ikebana, memang kita tidak mempunyai batasan tentang apa yang harus dipakai. Tapi pastinya namanya ikebana, dari awal katanya sendiri, Ikeru dan Hana memang akan mengutamakan penggunaan bunga segar. Jadi kami tidak menggunakan bunga artificial. Dan bunga yang kami gunakan di sini, hampir semua tipe tanaman yang ada di dunia ini dapat dipakai untuk rangkaian ikebana. Kita akan kembali lagi ke rangkaian saya, ini sudah hampir selesai. Namun saya akan sedikit jelaskan tentang rangkaian saya ini berikutnya. Ya, nah tadi kita lihat saya sudah menambahkan sedikit bunga. Bunga-bunga yang saya pakai hari ini literally saya mengikuti apa judul dari tema demo kita. When red meet white in Christmas. Rednya saya menggunakan rose spray atau baby rose, dan white-nya saya menggunakan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Di sini satu material lagi yang juga sama pentingnya adalah daun jasmanium. Daun jasmanium ini keren sekali kalau kita pakai karena sulurnya bagaimanapun juga itu berkesan hidup dan berkesan berenergi walaupun dia menjuntai seperti itu. Gampang-gampang susah sih memakai daun jasmanium ini karena berarti kita harus memasangnya sedemikian rupa. Kalau dalam aliran ikan ubu kita akan membuatnya betul-betul tampak seperti hidup. Jadi tentunya akan aneh kalau kita meletakkannya dalam posisi seperti ini. Ya, loyo deh kalau gitu daunnya. Harusnya tentunya daunnya menghadap matahari seperti itu. Berarti ya gampang-gampang susah meletakkannya. Di sini saya sudah berhasil menempatkan dua helai daun jasmanium itu, yang satu menjuntai seperti itu dan yang satu agak ke bagian atas juga menjuntai ke bawah mengikuti bentuk kransnya. Nah, bunga yang akan saya tambahkan hanya setangkai, tapi bagaimanapun juga walaupun betapa menariknya struktur yang saya buat, namanya ikebana, bunga selalu menjadi yang pertama. Oleh sebab itu, saya tempatkan bunga anggrek bulan ini di wadah tube yang saya pasangkan dan tepat menghadap ke Anda. Ya, beres. Kita lihat satu tangkai 3 kuntum, tapi wow. Nah, begitulah rangkaian dari saya. Oke, kita lanjutkan ke pendemo-pendemo berikutnya. Oke, silahkan. Mungkin Bu Ratna dapat dibantu untuk diputar rangkaiannya. Saya akan membantunya. Ya, hati-hati Bu Ratna. Nah, rangkaian Bu Ratna ini tidak menggunakan konstruksi apapun juga kalau saya lihat. Jadi betul-betul hanya wadahnya saja yang bunga-bunga dan daun-daunan itu dimasukkan ke situ. Betulkah Bu Ratna? Betul. Ya. Jadi ini tidak menggunakan floral foam, tidak menggunakan pensan. Betul ya? Oke. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya sudah 100% selesai. Kita melihat yang paling menarik dari rangkaian ini adalah kombinasi dan kontras di antara material yang dipakai. Kalau kita lihat Gloriosa, tadi ada pertanyaan nih, Gloriosanya lokal atau import, beli atau dapat dari taman nih? Taman. Dari taman. Nah, menjawab pertanyaan tadi di chat yang atas tadi, apakah Gloriosanya beli atau import atau lokal atau bagaimana?
Kita lihat di sini Gloriosa yang dapat dari taman ini justru lengkungnya dan cabang-cabangnya jauh lebih menarik daripada kalau kita beli import. Biasanya kalau bunga potong di perdagangan import itu udah dipotong sama rata sama besar. Padahal di Ikebana kita justru melihat bagaimana proses tanaman itu tumbuh. Ada yang mekar, ada yang kuncup, ada yang menjuntai, ada sulur yang patah dan semuanya. Di sini kita lihat bagaimana sebuah rangkaian yang menggunakan bahan yang menurut saya gagah, yaitu daun cemara tersebut, berpadu dengan Gloriosa yang kita lihat bahannya itu luas, feminin, imut, menarik gitu ya. Dan warna merahnya dapat sekali karena bukan hanya bunga yang merah, tapi daunnya juga merah, yaitu daun kroton atau yang kita bilang dengan nama botanikalnya daun Codiaeum. Oke? Yes. Ada tambahan mungkin dari Bu Ratna? Saya rasa cukup. Ya, cukup. Dapat di-shoot sebentar. Saya paling demen banget lihat buah cemaranya. Wow, sebesar itu ya. Nah, Anda dapat lihat di mana buah cemara tersebut berpadu padan dengan Gloriosa, di mana sesuatu yang berkarakter kuat akan berpadu dengan sesuatu yang berkarakter lembut sekali. Luar biasa, perpaduan yang luar biasa. Rekan-rekan dan sahabat-sahabat di rumah, penggemar Ikebana, penggemar merangkai bunga dimanapun Anda berada, biasanya orang sering mengatakan kalau merangkai bunga tuh pengennya bunganya banyak, pengennya meriah, pengennya harganya mahal, wow gitu. Ngomong-ngomong kok Ikebana memang bunganya nggak banyak ya Bu Ratna ya. Tapi boleh dibilang di mana-mana rangkaian bunga itu semakin bunganya sedikit semakin susah, betul nggak? Ya ginilah hidup kita di sini udah mulai susah dengan pandemi juga. Mau bikin baju kalau bahannya kurang susah. Mau masak, bumbu di dapur nggak lengkap, susah juga. Apalagi kalau harus hidup pakai uang sedikit. Lebih susah lagi tuh. Betul nggak? Nah, jadi jangan bilang kalau rangkaian Ikebana bunganya sedikit, itu gampang. Justru semakin sedikit bunganya, semakin susah. Bener nggak Bu Ratna? Bener ya? Nah, di sini pemilihan material bunga menjadi luar biasa penting. Ya, ini kalau saya boleh tambahkan Bu Ratna, hanya 3 bahan yang Anda pakai. Yaitu cemara, Gloriosa, dan daun puring. Meleset satu, gawat tuh. Oke? Yes, tepuk tangan virtual buat Bu Ratna. Hore. Oke, ya. Bos yang satu lagi sibuk, sehingga saya wakili ya, boleh ya, Bos. Ya, oke. Nah, ini ada rekan kita lagi, Ibu Heni dari aliran Ikenobo juga. Ya, oke, pelan-pelan dibalik rangkaiannya. Nah, di sini. Oke, saya bantu menyingkirkan beberapa barang dari meja agar terlihat lebih bersih. Oke, yes. Sedikit dijelaskan lagi Bu Heni. Ya, boleh lebih keras suaranya. Ini kameranya agak jauh dari Anda. Ya, jadi saya sudah selesaikan rangkaian saya. Saya hanya menambahkan daun puring ini dan ini apa namanya cobrang yang bisa dipakai buat masak juga mungkin, dan daun pinus ini. Dan saya hanya menyusunnya sedemikian rupa sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan ideal. Oke, kamera boleh mendekat sedikit. Yuk kita perhatikan, angle-nya boleh agak naik sedikit. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang paling cetar dari rangkaian Bu Heni ini adalah warna merahnya. Bener-bener striking color, betul-betul. Wow, Christmas banget, dapat banget kesan Christmasnya. Ya. Nah, ini ada buah yang menarik yang kita dapat lihat. Ini kalau nggak salah namanya adalah Ilex ya, Ilex. Dan ini kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah, dapatnya import rasanya. Ya, jadi ini buah berries yang merah-merah ini namanya adalah Ilex, ILEX ya. Dan buah ini memang dapatnya import. Nah, di sini selain warna merah yang cetar, kombinasi bahan yang menarik dari cemara, dari daun Codiaeum, lalu ada kecombrang, itu ada perpaduan antara garis ke atas dan garis ke bawah. Kita lihat garis ke atasnya dari Ilex, dari bunga kecombrang, tapi ada garis ke bawahnya yang menjuntai ke bawah. Boleh disebutkan mungkin Bu Heni, ini namanya adalah rantingnya ranting salix ya, kok saya nggak salah. Rantingnya salix ya. Nah, Anda lihat ranting salix itu mula-mula ke atas tapi tumbuh ke depan seperti itu. Ya. Nanti kalau di kamera kurang terlihat, jangan khawatir.
Setelah acara selesai, nanti akan kita foto satu persatu dan pastinya akan kita upload di Instagram kita, ya, Instagram yang ini. Jadi kepoin aja Instagramnya. Jangan lupa like, follow, share, beritahukan kepada seluruh dunia, dunia nyata, dunia maya, dunia manapun juga deh, pokoknya follow kita. Oke? Ya, ada yang mau ditambahkan Bu Heni? Saya rasa udah. Ya, oke. Thank you banget Bu Heni. Ya. Kita akan beralih lagi ke demonstrator berikutnya. Ya, kita akan beralih ke host kita yang cetar di sana. Kalau belum selesai nggak apa-apa Pak Triana, kan punya waktu cukup banyak. Di sini Pak Triana sedang berjuang menyelesaikan rangkaiannya. Rangkaiannya memang terdiri dari 2 pot, jadi pastinya cukup lama juga mengerjakannya. Kita masih punya banyak waktu, jadi kita akan ngobrol santai dengan saya di sini. Oke, nah. Jangan gagal fokus dengan banner yang ada di belakang. Banner yang ada di belakang itu memang menunjukkan Ikebana Internasional chapter 224 komplit dengan aliran-aliran yang ada di sana. Tuh dapat dibaca ya, kita kepoin bersama. Ikenobu, Nisoryu, Koryu, Ohara, Sogetsu, Ichio, Shofukadokai. Nah, Pak Triana ini ada dari aliran yang paling bawah tuh, tapi namanya panjang, Shofukadokai ya, jangan salah eja. Nah, kalau di Ikebana Internasional Chapter 224 Jakarta Indonesia, memang terdata di kami ada 7 aliran yang tergabung di sini, baik merupakan anggota, pengurus, guru dan sebagainya. Tapi sebenarnya buat pemirsa ketahui bersama bahwa Ikebana Internasional itu aslinya alirannya ada banyak sekali, tapi mungkin di Indonesia orang-orangnya nggak ada, gitu ya. Betul. Nah, oke. Pak Triana ada yang mau ditambahkan dan dijelaskan tentang rangkaiannya? Jadi ini Silakan. baru setengah jadi juga, ya, makanya kan kita mau bedakan sedikit rangkaian east dengan rangkaian westnya. Jadi mungkin sebagian sudah bisa lihat sedikit dengan ya apa meraba-raba lah ya. Saya sudah masukkan beberapa tangkai sebagai aksen untuk kita bilang di original of Ikebananya otentiknya. Ya, selebelahnya nanti akan lebih santai, lebih light ya. Oke, sebentar lagi ya, nanti balik ke saya lagi. Saya selesaikan sebentar lagi. Oke, sekarang kita kembali ke rangkaian sebelah sini. Oke, ya. Ini rangkaian Ibu Iin, Indah, mungkin sudah selesai. Lihat. Kalau perangkai cereknya aja beda. Artistik Nah, ya, artistik. Aladin aja kalah. Ada yang keluar gak? Oke ya, lucu banget ini saya baru lihat. Bisa semprot, bisa langsung siram. Oke, silakan Bu Indah. Oke, nah kita lihat dulu. Kita mintakan komentar dari perangkainya Ibu Iin Indah Gunawan. Tapi di sini yang kita melihat menarik adalah perpaduan antara warna merah dan putihnya. Ya, rekan-rekan intermezzo aja. Warna rangkaian merah dan putih itu bukan hanya Natal. Kita kalau 17 Agustusan juga pakainya warna merah dan putih. Nah, kalau Anda lagi sadar diri, bendera Jepang juga warnanya merah dan putih. Jadi memang itu membuktikan bahwa Indonesia dan Jepang memang mempunyai chemistry-nya sama gitu ya. Les banget saya hari ini. Nah, di sini kita lihat lagi yang menarik dari Ikebana adalah perpaduan antara karakter material-material flora di dalamnya. Sesuatu yang kuat yaitu daun cemara berpadu dengan sesuatu yang lembut yaitu bunga kala lili, di mana karakternya kontras sekali dan pastinya ditambahkan dengan berries, ditambahkan dengan bunga kastuba, ditambahkan dengan ornamen tadi. Ya, ada yang mau dijelaskan Bu Indah? Bu Iin Indah. Ya. Rangkaian saya sudah selesai. Ini adalah rangkaian Ikebana aliran Sogetsu. Sensei saya Ibu Anato Hari. Ya. Jadi ada sensei, jadi gurunya Ibu Iin Endah adalah Ibu Anato Hari. Kebetulan hari ini nggak bisa hadir. Ya. Jadi ini adalah salah satu perwakilan daripada. Bisa lihat muridnya aja kayak gini apalagi gurunya. Nah, yes. Tapi kapan-kapan kita akan tampilkan Bu Anato Hari ya, live show sendiri ya. Mungkin setelah pandeminya memungkinkan beliau untuk beraktivitas kembali, berkumpul dengan kami di sini, walaupun tetap memperhatikan protokol kesehatan, pastinya kita akan menampilkan beliau. Oke, boleh di shoot sebentar lebih dekat lagi. Ya. Ya, oke. Ya, komentarnya, wow, cantik sekali rangkaiannya, bener, secantik orangnya yang merangkai. Iya. Oke, ya kita lihat
kita lihat karakternya tadi, kita lihat kombinasi antara materialnya, kayu yang begitu gagah, kala lili yang begitu lunak. Ya, love it pastinya. Ya, sudah 53 peserta yang hadir di kita hari ini. Wow, tambah lama tambah menarik. Instagram live kita ini makin disaksikan banyak orang. Iya. Oke, pastinya nanti lebih banyak yang kepoin lagi dan lebih banyak mereka-mereka yang tertarik belajar Ikebana dan jadi anggota kita juga. Hore, ya, oke, ya, oke, ya. Bu Iin, bolehkah melambaikan tangan ke arah kamera? Hore, ya, oke. Terima kasih Bu Iin Gunawan. Oke, yes. Kita masih akan lanjut dengan pendemo berikutnya. Nah, ini pendemo juga yang kita tunggu-tunggu, yaitu Ibu Sandra. Tadi lengkap dengan gua Natalnya dan sekarang sepertinya rangkaiannya sudah selesai. Silakan Bu Sandra kalau ada yang mau dijelaskan kembali. Ya, ini gua Natal yang sudah baru saya selesaikan. Saya memberikan sedikit ini asparagus, benar, jadi warnanya putih juga, white and red Christmas sesuai dengan judul yang diminta. Ya, supaya lebih jelas. Kemudian saya lebih mendramatisir dengan membuat ini lukisan telur. Ada Yesus dan kedua orang tuanya. Oke, boleh di-shoot Mas lukisannya dari telur? Waduh, saya tadi nggak merhatikan, saya pikir itu patung. Oh ternyata bukan, ternyata itu telur. Telur ayam kampung. Telur ayam kampung. Jadi Ini bisa dapat yang kecil. betul, itu yang mau saya tanyakan. Ini dapat yang kecil, bukan telur puyuh juga. Kalau Iya. bisa untuk telur puyuh, tapi keren sekali. Iya, saya cari yang kecil. Yes, itu ada Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Iya. Wow. Ini kandang Natalnya. Yes, Ini gua aliran Natalnya. gua Natalnya. Iya, menarik sekali. Ini pastinya interpretasi baru dari Bu Sandra, di mana Yesus lahirnya ini di guanya bersalju ya Bu Sandra ya. Menarik sekali. Dan ini adalah stalaktit. Nah, ada stalaktit-stalakmitnya yang menjuntai. Tapi backgroundnya di situ. mungkin betul salju. Yes, Ini rangkaian oke. Juka dan saya dari aliran Ikenobo. Saya adalah murid dari Ibu Lili F. Sutanto. Ya, oke. Nah, disapa juga senseinya di sana dari Ibu Lili Sutanto yang mungkin menyaksikan kita di pagi hari ini juga. Ya, wow, keren Bu Sandra katanya komentar dari chat yang masuk ke kita. Oke. Beautiful with the egg. Oh iya, art banget pastinya Bu Sandra gitu loh. Ya, oke. Nah, itulah interpretasi. Silakan Bu Sandra melambai ke arah kamera. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke pendemo yang terakhir. Oh, belum yang terakhir ya, masih ada nanti ada Pak Triana setelah yang ini. Tapi pendemo kita yang satu kali ini adalah Ibu Ketua kita. Kita kembali lagi. Nah, kepada Ibu Ketua kita. Nah, Ibu Ketua kita kayaknya sekarang lebih sumringah nih, sudah tersenyum bahagia, udah nggak tegang kayaknya. Nah, Ya, udah lega. udah lega ya. Oke. Nah, ini sebelum nanti dijelaskan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Frida, ini rangkaiannya bener-bener ya, cuman merah dan putih aja. Ya. Biasanya kok rangkaian Ikebana tuh banyak hijau-hijaunya, banyak daun-daunnya. Kali ini daunnya pun warnanya juga putih. Nah, kita dengarkan penjelasan akuratnya dari Ibu Ketua kita, Ibu Frida. Iya, karena saya sudah niat untuk warna merah dan putih. Terus saya cari daun yang putih sulit sekali ya. Jadi saya terpaksa pakai dried flowers. Karena udah dried flower, saya usahakan pakai yang segar, yang asli di sekitarnya untuk mengurangi rasa bunga keringnya. Dan ini saya ibaratkan salju yang sedang jatuh-jatuh sehingga jatuh ke tangkai, jatuh ke air ya. Jadi saya menggunakan baby bread untuk image salju yang jatuh dari atas. Lantas batang eukaliptus ini karena bentuknya sudah cantik, saya tidak menutupi dengan bahan apapun karena saya mau menonjolkan keindahan dari tangkai ini dan branches-nya ini. Ya. Oke. Mungkin mau tanya, kenapa saya tiba-tiba pakai ini? Nah, itu dia. Ini yang dipegang Ibu Frida ini, boleh di-shoot ya Bu Frida. Nah, di dekatnya. Ini adalah stick akrilik. Stick akrilik. Tadi saya sempat mikir itu sedotan, tapi kok sedotan kok panjang bener ya? Kayaknya bukan deh. Nah, Ya, itu stick barang akrilik. raksasa kalau sedotan. Nah, Jadi saya tiba-tiba pakai ini. Sebetulnya kalau kita di misio itu selalu harus ada aksennya. ya ada aksennya. Ya. Dan ini Bu Jadi Frida karena ini barang ya, palsu, saya Ya. boleh taruh begitu saja tanpa terkena air. tanpa kena Nah, air.
ya. Itu pelajaran Karena saya nggak perlu kasih air lagi. Sorry ini ya. Ya. Jadi sorry saya jatuh. Ya, no problem. Sambil menunggu penjelasan lanjutan dari Bu Frida, ini saya menjelaskan dari laporan pandangan mata saya yang ada di sini. Jadi stick akrilik ini adalah merupakan aksen di tengah-tengah warna putih semuanya, ada stick merah ini. Tiba-tiba ada yang merah. Betul. Dan ini penempatannya betul-betul hanya dengan oleh Bu Frida itu hanya, maafkan bahasa saya, hanya nyangkut aja di rantingnya seperti itu, nyangkut aja di situ. Nah, tapi jadi, ada satu. nah, dari yes, Kensan. betul. Nah, itu ada satu Kenapa juga. saya pakai satu yang ini, yang transparan itu ibarat kanan-kanan kalau di winter ada sinar yang Ya. suka di langit. Bersinar seperti Ya. itu, yes. Ya. Sejenis aurora Ya, ini borealis, hanya image, iya. betul. Nah, kita dengar ya, rekan-rekan seperbungahan semua di rumah, dimanapun Anda berada, orang-orang Ikebana ini memang senang banget berkhayal ya, Betul. berimajinasi, Karena ya. kita menciptakan satu karya biasanya dimulai dengan satu tema. Nah, Kedua, satu dari tema. tema itu kita mulai menghayal, Oke. mengimajinasinya mau kemana. Betul. Baru kita mendapat satu tema yang solid. Ya. Lantas pemilihan material, kontainer atau bahan yang dipakai harus benar-benar solid dan harmonis. Ya, jangan saya bilang salju jatuh dari atas, tapi ininya warnanya hijau. Ya, Jadi, nggak dapat feelingnya ya, nggak nggak dapat feelingnya. Jadi biasanya orang Ikebana selalu berkomunikasi dengan bunga. Ya, Ya, kita selalu berkomunikasi sehingga dia sama saya ada perasaan bersamanya. Ya, disinilah keindahan Ikebana. Semoga makin banyak orang yang suka Ikebana. Ya, karena ini gerak dan bisa melambangkan kita, bisa melambangkan memancarkan imajinasi kita sama karakter kita yang ada di dalam kita. yes. Ikebana menjadi sarana ekspresi untuk berkarya. Untuk berkarya. Nah, disitulah hebatnya Ya. Ikebana kita. Sama Iya. berteman. Oke, berkarya dan berteman. Mengulang sedikit yang dikatakan oleh Bu Frida, yang digunakan kamera boleh shoot lagi. Ini adalah preserve ya. Jadi Ya. ini adalah material asli yang sudah diawetkan, Diawetkan. dan diberikan warna. Ini Ya. bukan Bukan artificial. artificial, Yes. yes. Dalam Ikebana sekali lagi kita menghindari bunga artificial. Ya. Karena sekali lagi Ikebana itu bunga segar. Awal Ya, katanya karena pun dia yang hidup. dan hanya dia hidup. Preserve itu berarti dia pernah hidup. Betul? Jadi betul. masih ada feeling of life-nya, bentuknya Yes. masih sama walaupun warnanya sudah berubah, Yeah. tapi bukan buatan. Yeah. Yes. Oke, kita lihat. Ini buahnya menarik sekali ya, kayak rambutan saya Ya, lihat gitu ya. asiote kita sebutnya. Nah, itu dia namanya Asiote. dia. Tapi kalau di Indonesia kita bilangnya kesumba keling. Nah, kesumba keling, Keling, catet ya. tuh namanya. Nah, Nama latinnya asiote. Ini Asiote. asalnya memang dari Amerika Selatan dan Meksiko. tuh Ya, pengetahuannya tumbuhnya luar di biasa. hutan. Yes. Konon ini tidak bisa dimakan, tapi bisa menjadi obat. Oh, wow. Encok. Wow. Sama obat kanker tulang katanya. Wow. Yes. Saya belum tahu. Perlu dibuktikan, tapi menarik Ya, sekali informasinya nanti ya. Cari yang riset. Oke, yes. Kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Frida. Iya, Bu Frida silakan melambai ke arah kamera. Say hi. Oke, ya. Menutup acara masih ada tadi yang belum selesai. Silakan kepunyaannya Pak Triana, masih ada mau dijelaskan kah? Oke, ya ini bisa di shoot lagi. Jadi rangkaian ini tadi Pak Andi sudah bilang kacanya itu seperti kayak frozen ice gitu. Jadi kalau di shoot mendekat, jadi rangkaian ini bukan hanya dari depan aja. Kalau shoot maju ke depan, Anda bisa shoot kemari. Nah, ke bawah sini. Nah, itu pun keluar satu rangkaian lagi di bawah. Nah, ya. Jadi emang sengaja untuk craft pantulannya saya pun bikin sebagai satu rangkaian. Jadi kalau kita lihat balik kemari kan kelihatan ya, ini untuk yang East-nya atau Japanese style-nya, ini untuk Western dengan bintang Natal dan ini ornamen Natalnya. Ya. Kita lihat ke bawah pun ini udah ada satu lagi yang saya taruh. Nah, Merry Christmas for everyone. Ya. Mungkin demikian semua rangkaian sudah selesai kita shoot ya. Nanti semua rangkaian dan juga peserta-peserta kita yang tidak bisa hadir
di acara demonstration ini hasil karyanya akan kita upload ke dalam IG kita. Oke, ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya, untuk penutup mungkin ya kita akan tampil bareng bersama-sama. Oke, silakan. Ada kata penutup dari Presiden chapter kita, Ibu Frida. Kita akan berkumpul bersama di sini. Ya. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Kami dari Ikebana Internasional. Ya. Kami dari Ikebana Internasional Chapter Jakarta mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Selamat Natal, selamat tahun baru. Nah, ganti topik. Lupa. Ganti topik. Tadi harusnya putih dulu. Oke. Oke, picture session. Picture session. Terima kasih semua yang buat Terima menonton kasih kita di semua. rumah, Ya. dimanapun Selamat Anda Natal berada. dan Tahun Baru, Merry Christmas. Nantikan IG live kita selanjutnya ya, to be continued. Bye Bye bye. semua, salam sehat selalu. Sekarang mau foto keluarga kan di dalam. Foto keluarga. Ya, inilah hasil-hasil terakhir rangkaian masing-masing. Ya, nanti semua akan kita tampilkan di IG kita. Beda ya. Tadi pertama tampilan depan, dan sekarang tampilan belakang. Kembali dong ya. Tadi tampilan belakang, Sekarang tampilan depan. Oke. Maafkan. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat pas di belakang rangkaian itu di atas ada satu seperti ampas kayu, itu pun salah satu vas yang sudah saya incer untuk demonstrasi berikutnya. Iya tuh. Ya, semoga acara ini menjadi inspirasi buat teman-teman bunga semua. Ya. Bagi yang ingin bergabung dengan sebagai Ikebana Internasional Jakarta Chapter 224, silakan hubungi ke guru masing-masing. Okay, Christmas is coming to town. Ya, selamat menyambut Advent ketiga bagi yang merayakan, dan selamat Hari Natal. Kita ketemu lagi di waktu yang akan datang. Oke, Soon. tahun depan. Ya, Yes. very soon. Oke, saya Triana, Dan saya Andi kami pamit diri. Ya. dari Ikebana Internasional Chapter 224 Jakarta, Indonesia. Sekali lagi kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima Stay healthy. kasih.